Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kabar Mekah Channel. Saat ini saya berada di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Tepatnya saya berada di pemondokan Jamaah Haji Indonesia atau perhotelan Jamaah Haji di Kota Mekah ya. Dan di video kali ini secara khusus saya akan berbagi suasananya, sekaligus ini akan menelusuri ya perhotelan atau pemondokan Jamaah Haji yang ada di Indonesia di kawasan Raudhah ini ya. Hotel-hotelnya seperti ini ya, menjulang tinggi ke atas langit. Raudhah ini lokasinya ke Mina, termasuk dekat ke Jemarat ya. Kalau kita ingin stay di hotelnya ketika puncak haji, kita bisa ya tinggal di hotel, kemudian ke Jemaratnya nanti jalan kaki untuk ngelempar ataupun untuk bermabit ya. Ke Masjidil Haram jaraknya kurang lebih sekitar 2 kiloan ya. Dan di siang hari ini akan spill ya, saya akan review hotel-hotel yang ada di kawasan Raudhah ini ya. Ini salah satunya ini ya, hotel di depan saya ini namanya Hotel Diyar Al Raudhah ini ya. Kita spill, hotelnya kecil, ini kapasitasnya juga kecil. Hotel Jamaah Haji Indonesia, bisa kita cek nomornya 501 ya, 501. Nah ini hotelnya ya, kita cek nomornya juga ya. Hotelnya ini tinggi tapi belakangnya ini ya hotelnya ya, kawasan Raudhah 501 Diyar Raudhah, kapasitasnya 480 jamaah ini ya, kawasan Raudhah ini ya. Ini Assalamualaikum ini ya. Kita akan lihat, Assalamualaikum Dir. Kita akan memperlihatkan ya, ini lokasinya jalan kaki ke Masjidil Haram dekat, ke Mina juga dekat ya. Sekarang dalam persiapannya hotel-hotel ini di Kota Mekah ini ya. Seperti ini kondisi di depan hotel. Kita akan menelusuri ya, karena Jamaah Haji Indonesia saat ini berada di Madinah ya. Of course ya, tentu saja belum ada yang nyampe ke Mekah ya. Masih sepi. Bisa kita lihat ini dalam persiapan menyambut, hotel-hotel ini dalam persiapan menyambut kedatangan tamu-tamu Allah, khususnya Jamaah Haji ya di Kota Mekah. Ini ya kondisinya nanti seperti ini. Nanti kelak kalau jamaah haji sudah pada di Mekah ya, nanti di sini tuh seperti kampung Indonesia ya. Banyak sekali jamaah yang beraktivitas di depan hotel. Kemudian di pagi hari juga biasanya ada WNI yang jualan makanan ya, jualan sarapan, jualan bakso, jualan jajanan, pokoknya ada di sini ya. Kemudian ini ya, ini nanti juga biasanya ada restoran Indonesia atau toko Indonesia. Ini contohnya ini ya. Ini bekas tahun kemarin dulu ya. Toko makanan Indonesia, kacang, Arab kurma dan lain-lain ya. Ini kondisinya ya, sekali lagi ya. Di depan tuh juga ya, nanti kelak akan ditempati jamaah asal Indonesia ya. Ini suasananya di siang hari ya. Angin semilir, udara tidak terlalu panas ya. Saat ini insya Allah tahun haji ini udara tidak terlalu panas ya. Suhu udara di Kota Mekah tidak terlalu panas, kisaran 35-an lah. Bisa kita lihat. Nah ini nanti bis-bisnya ya, yang mengangkut jamaah. Nah, di depan sana nomornya 514 ya. Nah ini bis ya. Bis sholawatnya. Bukan bis selawat, ini bis umum ya, bis umum Mekah ya. Kalau kita ke Masjidil Haram bisa memanfaatkan bis itu ya. Kalau bis salawatnya yang warna kuning itu ya. Nah, itu. Di depan sana ada hotel Al-Yadz Al-Masyair Hotel, nomornya 514 ya, di kawasan Raudhah. Jadi di Raudhah tahun ini kepala 5 ya. Kepala 5 ya, 500. Raudhah ini bertetangga dengan Sisah ya. Sisa sana kepala 3, kepala 2, kepala 1 ya nomornya, maksudnya ratusan ya. Ini kepala 5 ya, 502 ini. Ini nomornya 502. Sofat Al-Surur ya. Sofat Al-Surur ini ya. Ini ya. Sekali lagi ini salah satu hotel Jamaah Haji Indonesia. Dan hotel ini sangat besar sekali, kapasitasnya luar biasa ini ya. 6.700 jamaah nih ya. Ini 6.700 jamaah karena hotelnya ini besar banget ini ya. Ya, kita nanti kalau ke Masjidil Haram bisa memanfaatkan bis umum ini ya. Walaupun nanti juga ada bis sholawat, naik bis umum ini juga bisa ini. Bis ini ya. Kafalat Mekah ini ya, bis Mekah ini.
Karena di depannya hotel ini ada haltenya ya, bisa nunggu di sini ya sambil nyegat bis. Ini contohnya bisnya ini ya yang datang ini bis Mekah ini namanya, Hafalat Mekah ini ya. Nah, kita tinggal nunggu sini ke Masjidil Haram, nanti tinggal naik. Ini gratis, nggak bayar juga ya. Ini ya, ini salah satu bis ya, angkutan bis yang ada di kota Mekah. Kita telusuri ya perhotelan jamaah haji di kota Mekah ini ya. Ini namanya kawasan Raudhah ya. Kita cek ini nomor maktabnya ya, sektor 5 ini ya. Kantor Urusan Haji Republik Indonesia, sektor 5, Panitia Penyelenggara Haji Ibadah Haji ya, PPIH Arab Saudi ini. Ini ya. Ini ada tulisannya ini ya di depan hotelnya. Jadi ketika kita melaksanakan haji, nomor hotel yang perlu kita catat ya. Nomor hotelnya berapa? Kita catat. Kenapa? Kalau kita terpisah dari rombongan di Masjidil Haram, kita minta bantuan ke petugas haji, cukup menyebutkan nama hotelnya. Kita nanti akan ditunjukkan terminal bisnya, atau kita nggak bisa pulang diantar ya, diantar ke hotelnya oleh petugas haji ya. Kita akan telusuri lagi. Ini 503 ya di depan ini. Ini 503 ini. Nah, ini 503 ini. Allah Akbar. Ini 503 ya. Ini 503 ini. Ini ya sebagai gambaran, inilah hotel-hotel jamaah haji di kota Mekah ya. Seperti ini ya. Ini situasi dan kondisinya. Masjidil Haram kurang lebih sekitar 2 kilo ini ya. Ini bisa kita lihat seperti ini ya kondisinya. Ini di siang hari ya. Ini namanya ini di kawasan Suasananya seperti ini ya. Di depan perhotelan jamaah haji di kota Mekah ya. Ini di kawasan Raudhah. Ini ya, ada petunjuk jalannya seperti ini. Ini seperti petunjuk jalan ini hotel-hotelnya ya di kota Mekah. Contohnya di depan ini Hotel Manar Al Taqwa ya, 503 nomornya. Hotelnya cukup tinggi. Ini kawasan Raudhah. Kalau kita ke Masjidil Haram bisa memanfaatkan bis umum seperti ini. Akan tetapi nanti kelak ya, hotel-hotel ini akan disediakan yang namanya bis sholawat ya. Bis sholawatnya standby-nya di depan hotel seperti ini dan beroperasi 24 jam. Di kawasan Raudhah ini juga ada fasilitas ATM ya di depan tuh. Manakala kita mau menukarkan uang ya, mau ngambil uang bisa ya, ATM Indonesia ya yang ada tulisannya Visa, itu nanti bisa ngambil uang real di ATM depan itu ya. Ini apotek juga ada di sini. Ini ya, ini perhotelan jamaah haji Indonesia ya. Ini Hotel Buruj Raudhah, hotel nomornya 504. Ini sedang disidak oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi ya, tentang kelayakannya. Sekali lagi ini ya kondisinya Kota Suci Mekah Al Mukarramah. Ini saya menelusuri perhotelan jamaah haji di Kota Mekah ya. Ini saya akan menelusurinya semuanya ya di sekitaran ini. Ini adalah hotel-hotel jamaah haji Indonesia di kawasan Raudhah ini ya. Dan saat ini kawasan perhotelan jamaah haji di Indonesia diperkecil ya. Kalau dulu ada beberapa wilayah sampai 6 wilayah meliputi Jarwal, Misfalah, Sisah, Raudhah, Rebaks dan Mahbahjin. Sekarang ini diperkecil ya, cuma 4 wilayah, yaitu Raudhah, Sisah, Misfalah, Jarwal. 4 ya, 4 lokasi itu. Dan tentu saja 4 lokasi itu nanti diperbanyak ya, diperbanyak hotel-hotel yang dikontrak oleh jamaah haji Indonesia. Di depan itu juga itu nomor 512, 511, 510 ya, dan seterusnya. Ini kepala 5 ya, Raudhah ini perhotelan jamaah haji Raudhah ini jadi kepala 5 ya. Ini kondisinya sekali lagi seperti ini ya. Ini di siang hari. Dan ini kalau kita ke Masjidil Haram ini ya, jalurnya seperti ini, lurus sini, nanti belok kanan, terowongan sudah Masjidil Haram, dekat ya. Di depan ini adalah Hotel Emaar Al Diyafah ya, Emaar Al Diyafah nomornya 505 ya. Ini hotelnya Masya Allah ya, gede banget. Kita cek ya kapasitasnya
Hotel Emaar Al Diyafah ini berapa ya kapasitas jamaahnya, penghuninya? Sepertinya belum ditempel ya. Apa di sebelah sana penempelannya ya? Jadi belum ditempel ya ini ya. Di luarnya belum ditempelnya. Ini di kawasan Raudhah nih, Hotel Emaar Al Raudhah. Di depan sana juga ya. Ini hotel-hotel jamaah haji di Kota Mekah tuh seperti ini ya. Masya Allah, barakallah ya. Hotelnya super besar-besar di kawasan ini ya. Kita cek seperti ini ya. Ini semuanya ya. Ini 512, 511. Ini kondisi di siang hari seperti ini ya. Ini ya Kota Mekah Al Mukarramah di perhotelan jamaah haji ya. Di depan itu juga ya. Allahu Akbar. Dan insya Allah tahun ini ya pelaksanaan haji hari wukufnya jatuh pada hari Jumat insya Allah ya, menurut informasi yang saya terima dari Kemenak ya, bahkan disampaikan langsung oleh Menteri Agamanya. Dan kalau hari wukuf jatuh pada hari Jumat, insya Allah itu menjadi haji akbar ya. Dan haji akbar itu sendiri mempunyai keutamaan, yaitu pahalanya dilipat gandakan ya, seperti 70 kali lipat ya dibandingkan dengan haji-haji biasa. Insya Allah tahun ini kalau yang melaksanakan haji ya, insya Allah kalau bertepatan dengan hari Jumat, haji akbar termasuk jamaah haji yang beruntung ya. Ini di depan saya ini adalah apotek. Manakala kita membutuhkan obat bisa beli di sini ya. Bukan obat saja ya, kita beli sabun juga ada, sampo juga ada di sini, vaselin juga ada di sini ya. Obat-obatan ada. Manakala di klinik dari kesehatan tidak ada, kita bisa nyari obat di sini. Kita bisa konsultasi dengan dokter ya. Di sini tuh apoteknya ada dokter farmasinya ya. Kita tanya misalkan batuk ya, kita menggunakan bahasa isyarat saja batuk gitu. Ini ya kondisinya. Ini di Kota Suci Mekah Al Mukarramah ya. Di depan ada polisi guys, kita jalan kaki aja. Mohon maaf tadi kita off dulu ya, karena ada polisi ya. Jadi sekarang tuh Kota Mekah rawan ya. Walaupun saya itu KTP-nya KTP Mekah ya, akan tetapi sekarang banyak checkpoint pemeriksaan. Nanti kalau saya sendiri belum punya yang namanya tasrih dakhul Mekah ya, nanti saya kalau terjaring nanti saya dibuang ke Jeddah sana ya. Ini bermasalah ya. Ini kondisinya ya. Sekali lagi ini Kota Suci Mekah Al Mukarramah. Ini bis sholawatnya ya, yang mengangkut jamaah. Sekali hotel-hotelnya seperti ini ya, besar-besar, tinggi seperti ini ya, di Kota Suci Mekah Al Mukarramah. Ini sekali lagi ini di kawasan Raudhah ya, Raudhah Kota Suci Mekah Al Mukarramah ya. Ini salah satunya ini ya, Hotel Sofah Al Sorok ini ya, Hotel Sofah Al Sorok. Ini setiap tahun ya dikontrak jamaah asal Indonesia. Ini Sofat Al Sorok ini termasuk pemondokan jamaah haji Indonesia yang kapasitasnya gede ya. Ini mencapai 6.700 jamaah ya, satu hotel aja ya. Dan di kawasan Raudhah ini juga secara keseluruhan insya Allah bisa menampung sekitar 50-an ribu jamaah ya. Jadi 4 wilayah itu insya Allah satu wilayah sekitar 50-an jamaah ya. Jadi kalau 4 wilayah berarti sudah 200.000 jamaah ya, sudah cukup. Di depan itu Hotel Al-Yad Al-Masyair Hotel ya. Oke, untuk selanjutnya saya akan menelusuri perhotelan jamaah umroh di kawasan Raudhah ini menggunakan mobil ya. Kita akan menelusuri ya kawasan perhotelan jamaah haji di Kota Mekah ini, di kawasan Raudhah ini ya. Ini ya lokasinya seperti ini. Semuanya kanan dan kiri ini adalah perhotelan jamaah haji Indonesia ya. Sebelah kiri ini nomornya 510 ya, 510, 509 dan seterusnya ya. Ini sekali lagi ya, ini perhotelan jamaah haji Indonesia di Kota Mekah tuh seperti ini sebagai gambaran ini ya. Dan Raudhah ini sendiri tetangga dengan Sisah ya, Sisah. Dan ini jalur menuju ke Masjidil Haram, sekaligus ini ke Mina juga bisa, ke Jamarat ya. Ini kondisinya seperti ini ya, Kota Suci Mekah Al Mukarramah.
Karomah itu di perhotelan jamaah hajinya. Ini kondisinya. Dan di depan itu sudah Mina ya. Nah, di depan ini sudah Mina ya. Jamarot itu tempat jamaah haji melaksanakan wajib haji, yaitu melempar jumroh, yang termasuk salah satu ritual haji yang sangat berat ya. Di Mina itu Jamarot itu ya. Kita akan lihat ya di depan tuh, kalau kita belok ke kiri, serong ke kiri itu Jamarot ya. Dan di depan ini sudah masuk kawasan Sisah. Dan di depan ini adalah Bin Daud Sisah ya. Jadi di kalangan jamaah haji sebagian tahu ya apa itu Bin Daud, salah satu supermarket besar yang ada di kota Mekah ya. Ini kondisinya sekali lagi ya. Ini saya berada di kawasan namanya pemondokan jamaah haji Indonesia yang ada di kawasan Sisah kota Mekah ya. Dan Raudhah ya. Ini kalau lurus ke sana itu ke Jamarot, tempat ngelempar kerikil ya. Jadi tempat ngelempar kerikil itu kita ngelemparnya 3 kali ya. Itu yang nafar awal ya. Yang pertama tanggal 10 Dzulhijjah, mohon maaf, itu namanya Jumratul Aqobah. Kemudian ada lagi yang kita ngelempar di hari-hari tasyrik ya, tanggal 11 12 itu ya. Nanti 11 12 ngelempar lagi, dan yang ngambil nafar tsani tanggal 13 ngelempar lagi ya. Sekali lagi kondisi kota suci Mekah Al Mukarramah ini terbaru terkini dari Kabar Mekah Channel ya. Dan sekian tayang kali ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat para pemirsa semuanya. Tetap dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.